Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti gua katakan setelah live amatiran, live commentary Manchester United menghadapi Brighton. Terima kasih yang sudah mengikuti, yang belum mengikuti. Nah, nantikan live commentary selanjutnya. Tentu saja tidak semuanya pastinya akan gue bikin seperti itu ketika gue sempat ada waktu, ada tenaga, pasti akan gue bikin. Dan sebelumnya pasti akan gue, insya Allah akan gue umumkan dulu di YouTube. Langsung aja review pertandingan Manchester United menghadapi Brighton. Ya, kita sudah tahu sebelum pertandingan tidak ada Anthony Martial dan Cristiano Ronaldo juga divonis belum siap. Kejutan terjadi karena Manchester United memakai false nine menurut gue ya. Tidak ada striker murni di depan. Christian Eriksen dipasangkan langsung dengan Bruno Fernandes di lini serang, gelandang serang. Lisandro Martinez pun langsung diberi debut oleh Erik ten Hag di lini belakang Manchester United, mengawal lini belakang Manchester United bersama dengan Harry Maguire di sebelah kanan, Diogo Dalot pastinya di sebelah kiri, Luke Shaw di tengah, pivot Scott McTominay dan juga Fred. Tampil dengan false nine, ini seperti gue katakan di live commentary, gue tidak yakin Manchester United dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, dari Ralf Rangnick, pemain seperti tidak terbiasa bermain dengan konsep seperti itu. Di pre-season pun juga demikian. Manchester United nyaris tidak pernah, bahkan tidak pernah sama sekali memainkan false nine, dengan apalagi dengan tim utama yang biasanya tampil di babak pertama. Tidak pernah, biasanya Bro Samara, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial, Marcus Rashford. Nah, tadinya gue pikir ketika Anthony Martial ini tidak bermain karena masih cedera, kita akan menggunakan striker di depan. Tadinya gue perkirakan seorang mungkin Marcus Rashford ya, yang akan dimainkan di sana, atau bahkan 3 pemain sekaligus dengan komposisi 4-3-3. Tapi ternyata tetap 4-2-3-1. Babak pertama cukup buruk penampilan dari Manchester United. Akurasi umpan sangat jelek, sangat buruk ya. Terutama ketika build up serangan, ketika memasuki sepertiga akhir dari pertahanan Brighton. Sering sekali bola itu lepas, konsepnya tidak jelas, sistemnya tidak jelas, jauh dari kata rapi, berantakan. Sempat mendapatkan peluang pertama dari seorang Bruno Fernandes yang menurut gue build up-nya cukup bagus. Tapi sayangnya itu mungkin satu-satunya build up bagus ya, yang rapi yang terjadi di babak pertama. Selebihnya justru Brighton yang tampil cukup baik, lebih cerdik ketika Manchester United menguasai bola, menguasai possession, mereka melakukan high press. Di pre-season sering gue singgung, Manchester United ketika pemain lawan melakukan high press, Manchester United ini kan build up-nya maunya dari belakang ya kan, dari kiper ke belakang ke tengah. Nah, inilah kelemahannya ketika ada yang nge-press dengan cukup ketat ya, high press, maka pemain sering kebingungan. Konsepnya jadi berantakan, dan itu tadi yang terjadi di babak pertama. Kebingungan akibatnya apa? Sering hilang bolanya. Kalaupun bolanya berhasil lepas, pemain selanjutnya bingung. Tapi lebih banyak lepas ya menurut gua, karena jarak juga terlalu jauh antara lini belakang ya, terutama ketika Fred berusaha untuk menjemput bola di belakang dengan lini tengah lainnya. Itu menurut gua terlalu panjang jaraknya, terlalu jauh, sehingga ya ketika bola berhasil dialirkan, pemain juga sudah disergap oleh pemain Brighton. Itu yang terjadi di babak pertama. Bahkan di 15 menit, 20 menit awal ada juga sering terjadi kesalahan-kesalahan di lini belakang Manchester United, yang untungnya pada saat itu pemain Brighton nampak juga belum 100% siap, sehingga mereka tidak bisa mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Menurut gua kalau seharus menyebutkan siapa bermain buruk, menurut gua ringan amatiran semuanya, tidak ada yang menonjol ya. Mungkin Fred terlihat menonjol kesalahan karena dia perannya cukup vital menghubungkan lini belakang dan juga lini depan. Tapi menurut gue semuanya, baik itu Christian Eriksen juga ya, Bruno Fernandes pun juga demikian, sering salah pergerakan, salah kontrol, salah umpan itu ada di mana-mana. Tidak kompak, tidak bisa menjalin pengertian yang cukup bagus dengan pemain lainnya. Hal yang sangat jarang terlihat di pre-season, di mana mereka bisa tampil cukup kompak, cukup bagus, pendek merapat, tapi di pertandingan tadi terutama di babak pertama tidak terlihat. Gol dari Brighton, 2 gol tersebut menurut gue
prosesnya cukup bagus ya. Ada umpan-umpan yang cukup kualitasnya cukup tinggi dari pemain Brighton di proses golnya. Kesalahan dari pemain Manchester United tentu saja ada juga di gol-gol tersebut. Di gol kedua menurut gue ya, David De Gea menghalau bola ya jatuh ke pemain Brighton. Gua nggak tahu apakah dia memang sudah sulit untuk menghalau bola tersebut. Artinya kenapa tidak ditinju jauh ya mungkin, ataukah memang dia sudah cukup sulit untuk menghalau pemain yang Pascal Gross yang menyambut bola muntah tersebut juga tidak mendapatkan marking, karena nampak pemain Manchester United mungkin juga berharap bola tersebut bisa dihalau oleh David De Gea atau paling tidak bisa dijauhkan ya, tapi ternyata justru jatuh ke Pascal Gross. Nyaris tanpa peluang berarti di babak pertama. Umpan-umpan direct, umpan-umpan spekulasi banyak terjadi. Tidak ada variasi, pergerakan cair terutama ya, pergerakan tanpa bola yang sering terlihat di preseason tidak terlihat di babak pertama tadi. Memasuki babak kedua dengan situasi yang berbeda, Manchester United nampak perlahan-lahan menaikkan temponya, terutama ketika masuk ke sepertiga akhir pertahanan Brighton. Beberapa variasi dilakukan, pergerakan tanpa bola yang tidak dilakukan di babak pertama dilakukan. Ada perubahan taktik juga di mana seorang Christian Eriksen nampak ditarik lebih ke dalam oleh seorang Erik ten Hag, dan menurut gue ini lebih bagus. Tidak ada kebingungan di depan ketika dia harus bermain bersamaan atau sejajar katakanlah dengan seorang Bruno Fernandes. Dengan sistem seperti yang terjadi di babak kedua nampak lebih jelas tugasnya masing-masing, dan karena lebih jelas tugasnya maka lebih rapi dalam tanda kutip membangun serangan di babak kedua dibandingkan dengan babak pertama. Pemain pun juga lebih aktif bergerak, jarak juga lebih dekat, sehingga penetrasi pun juga lebih banyak dilakukan oleh Manchester United dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada babak pertama. Masih banyak crossing menurut gue yang ini tidak terjadi di preseason, artinya agak kesulitan pemain Manchester United membongkar pertahanan Brighton dari tengah, sehingga ya ini hal yang harus juga diperbaiki oleh Erik ten Hag. Ya tidak serta-merta kan ketika preseason kita cukup banyak melakukan aksi-aksi dari tengah, artinya pertahanan lawan, tapi tidak keluar di pertandingan tadi. Konsistensi ya ini bagian dari proses menurut gue, karena tidak serta-merta preseason kita bagus lalu seasonnya juga akan oke. But ya balik lagi ke babak kedua, akhirnya ada scrimmage dari corner yang berhasil mengecilkan kedudukan 1-2. Ada Cristiano Ronaldo juga tadi dimainkan di babak kedua. Perannya menurut gue ada beberapa peran, tapi masih sangat minimal banget ya. Nampak dia masih belum tune in, dia masih belum siap betul untuk berkompetisi. Masih banyak yang harus dikejar oleh seorang Cristiano Ronaldo ini, bukan hanya dari kesiapan fisik ya, tapi juga kesepahaman terhadap permainan, sistem, dan juga rekan-rekannya di atas lapangan. Tadi itu di babak kedua yang gua sayangkan adalah ketajaman sih, karena tadi kita sudah cukup banyak menguasai pertandingan, penetrasi juga lebih banyak dilakukan, variasi pun juga demikian, solusi juga lebih cair untuk dicari. Donny van de Beek menurut gua tampilan cukup istimewa, cukup bagus ya, pergerakan tanpa bolanya. Tapi entah kenapa gue merasa kok belum 100% para pemain Manchester United ini percaya dalam tanda kutip kepada seorang Donny van de Beek. Harusnya tadi beberapa bola menurut gue ya dengan amatiran bisa dikasihkan ke Donny van de Beek yang cukup mobile, cukup cair. Beberapa sentuhannya pun juga cukup bagus ya. Sentuhan pertama bahkan dengan pemain lain, cuman masih belum bisa dimanfaatkan. Kalau ada komentar mungkin dari teman-teman, wah pemain si A, si B, si C masih terlalu egois. Gue berpikir tidak egois. Gue tadi tidak mengira tidak berpikir ada pemain yang mereka berusaha untuk memainkan perannya masing-masing. Karena dalam sepak bola tentu saja tidak semua permainan seperti kayak kita bermain di PS ya, hanya umpan, kasih umpan. Karena kalau di permainan biasanya kalau kita terlalu banyak dribbling justru sering lepas bolanya. Jadon Sancho tadi menurut gue ada beberapa pergerakan individu, dribbling, penetrasi yang menurut gue memang itu atribut dari seorang Jadon Sancho ya. Artinya aksi-aksi individu dalam melakukan penetrasi, membelah pertahanan lawan yang tadi cukup sesekali dilakukan. Bukan sesekali, bahkan cukup sering dilakukan ya, tapi justru tidak ada pemain yang mendekat ke arah Jadon Sancho, sehingga ketika dia dikawal 2 bahkan 3 pemain, bolanya sering lepas. Bruno Fernandes tadi babak kedua cukup mobile, tampilannya cukup beda daripada babak pertama. Nampak perannya justru lebih jelas. Beberapa umpan crossing menurut gue cukup bagus, cukup tajam, tapi
lini depan dari Manchester United terlihat kurang tajam di babak kedua. Ini menurut gue salah satu faktor terbesar kita hanya bisa memperoleh 1 gol. Nampak pencarian striker baru dari Manchester United ini menurut gue harus terus dilakukan, bahkan harus dikonversikan mendatangkan striker baru, karena kalau melihat apa yang terjadi tadi artinya Anthony Martial masih cedera, lalu Cristiano Ronaldo belum siap, katakanlah demikian. Ya kita butuh amunisi baru sih dengan kualitas bagus, itu saja. Dan ya kekalahan is kekalahan. Apakah ini berarti macam-macam? Belum tentu juga. Tapi yang jelas ya ini bagian dari proses. Gua sering singgung dan sayangnya ini terjadi betulan kan. Zaman Louis van Gaal, pre-season tournya juga bagus di Amerika. Kita mengalahkan banyak tim besar. Cukup yakin setelah sebelumnya musim yang cukup buruk bersama David Moyes. Di pertandingan pertama menghadapi Swansea dengan optimisme yang cukup tinggi, kita kalah 1-2. Kali ini kita menghadapi Brighton, skornya sama 1-2. Erik ten Hag orang Belanda, Louis van Gaal orang Belanda, kesamaan lagi-lagi ya yang berujung kekalahan pertama di kandang sendiri. Tapi menurut gua ya Erik ten Hag butuh waktu, itu intinya. In Erik ten Hag I trust tetap ya. Jadi jangan harap gue akan ngomong out itu tidak ada di apa namanya di channel gue, kecuali hanya para pemain atau staff katakanlah yang memang tidak ingin bermain di Manchester United atau berada di klub, ya memang itu out. Tapi menurut gue waktu masih banyak dan dia harus diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Hal positifnya tentu saja Erik ten Hag bisa melihat kan sisi mana yang berbeda dari pre-season yang harus ditambah lagi, harus diperbaiki lagi. Pertandingan selanjutnya akan menghadapi Brentford minggu depan kalau tidak salah, pertandingan tandang, di mana musim lalu kita berhasil meraih kemenangan kalau tidak salah di pertandingan yang ketika itu Anthony Elanga tampil cukup bagus. Tadi Anthony Elanga juga bermain, Malaysia diberikan debut, Garnacho pun juga demikian, tapi tidak banyak impactnya. Menurut gua hanya lebih ke memberikan psikologis mental saja yang berbeda bagi 3 pemain itu, karena hanya 1 menit tidak banyak yang dilakukan dan itu tadi yang terjadi, justru lebih banyak kehilangan bola. Ya kita lihat saja bagaimana komponen selanjutnya di Manchester United yang harus diperbaiki di penampilan selanjutnya menghadapi menghadapi Brentford yang sukses menahan Leicester 2-2 setelah sebelumnya tertinggal 2-0. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.